Anime ini dibuka dengan tamatnya sebuah game setelah penantian selama 3 tahun. Tapi durasi segitu rasanya kurang banget buat sang protagonis. Dia ini tipe gamer hardcore dari Jepang yang kecewa berat karena gamenya kelar secepat itu. Baginya game itu beneran ampas, dan dia menambahkan game yang seenggaknya butuh waktu 10 tahun buat ditamatin. Biarpun kecewa berat, dia nggak mau buang waktu dan langsung browsing nyari video game hardcore dengan keseimbangan tingkat kesulitan yang ampas. Begitu dia ngetik kata kunci itu di browsernya, layar langsung nampilin pemandangan dunia misterius. Ada perusahaan antah berantah yang nawarin dia game tanpa akhir di dunia fantasi penuh pedang dan sihir. Jelas aja dia langsung tertarik, jadi dia ngecek pengaturan kesulitannya. Di sana ada pilihan easy, normal, dan satu tingkat kesulitan aneh bernama Hell Mode. Deskripsinya bilang kalau penyesalan itu masalah sepele, karena dia bakal ngadepin keputusasaan yang sebenarnya. Di Hell Mode, buat naik level butuh experience 100 kali lipat lebih banyak daripada mode normal. Karena dia udah sering dengar tantangan kayak gitu, dia sama sekali nggak takut dan mantep milih pengaturan itu. Ada banyak pilihan kelas karakter, kayak Swordsman, pengguna tombak, Swordmaster, pahlawan, bahkan Raja Iblis dan lain-lain. Tapi, entah kenapa tingkat kesulitan buat kelas Summoner alias pemanggil itu ratingnya lebih tinggi dari yang lain, dan itu langsung narik perhatiannya. Ternyata kelas itu juga masih dalam tahap alpha testing. Dia sebenarnya bingung kok bisa milih kelas itu, tapi dia mikir simple aja kalau ini bakal jadi tantangan yang seru. Makanya dia mutusin buat klik start, nerima nasibnya sebagai kelinci percobaan di game ini. Begitu dia klik opsi itu, dia tiba-tiba lenyap, ninggalin kamarnya yang kosong melompong. Hal berikutnya yang dia sadari, tiba-tiba semuanya terasa hangat kuku. Rasanya cukup menenangkan, biarpun dia nggak ngerti apa-apa. Tapi sensasi itu berubah total cuma dalam beberapa detik. Dan tempat dia berada mulai terasa sempit banget sampai susah nafas. Nggak lama kemudian, dia keluar ke dunia baru ini sebagai bayi yang baru lahir. Bener-bener definisi harfiah dari trop reinkarnasi. Ayahnya ngegendong dia dengan bahagia setelah dia lahir, dan pas tahu kalau dia laki-laki, ayahnya bilang kalau dia udah nyiapin nama, yaitu Allen. Allen dengan mudah nerima nama dan hidup barunya, padahal sebelumnya dia itu pegawai kantoran berusia 35 tahun, nggak berpendidikan tinggi, bokek, dan payah soal asmara bernama Kenichi Yamada. Sekarang dia udah reinkarnasi jadi bocah bernama Allen, dan umurnya saat ini 1 tahun. Dia emang belum bisa ngomong, tapi dia nggak ada masalah buat mikir atau ngerti omongan orang. Jadi kelihatannya bahasa Jepang adalah bahasa umum di dunia ini. Dia lahir di keluarga serf atau hamba sahaya, persis kayak yang dia pilih di awal. Dan ini adalah desa perbatasan, di mana para perintis bayar pajak ke tuan tanah buat mengolah lahan. Jadi desa ini belum punya nama resmi. Nama ayahnya Rodan, tipe ayah penyayang keluarga yang kerja keras tiap hari. Ibunya bernama Teresia, wanita yang cantik banget dan manis luar biasa. Saat ini dia anak satu-satunya, tapi karena orang tuanya masih muda dan mesra banget, dia tahu kalau punya adik cuma tinggal nunggu waktu aja. Allen tiba-tiba menguap, jadi Teresia nidurin dia dan pergi makan malam bareng Rodan. Tapi, begitu ditinggal sendirian, Allen mutusin buat nyoba buka jendela status. Sayangnya nggak terjadi apa-apa, bikin dia kecewa. Karena biarpun hidup jadi bayi itu enak, dia kan harusnya jadi summoner, dan dia pengen banget ngelakuin sesuatu. Dia udah lupa berapa kali dia nyoba ngelakuin ini. Dia pelan-pelan mulai putus asa. Alan mutusin buat nyoba sekali lagi, iseng aja. Dan kali ini, sebuah cahaya terang muncul tepat di atasnya. Tiba-tiba, nampilin sebuah buku. Dia jelas nggak nyangka bakal begitu, jadi dia nggak bisa nahan teriakan yang keluar dari mulutnya. Itu langsung bikin orang tuanya panik. Mereka lari masuk ke kamar buat ngecek keadaannya. Alan tahu dia nggak boleh ngebiarin mereka lihat buku itu. Jadi dia cepet-cepet ngilangin bukunya dan pura-pura tidur. Orang tuanya jelas bingung, tapi mereka ngira dia cuma ngigau doang. Begitu mereka pergi, Alan duduk dan nyoba lagi, bikin bukunya muncul di depannya. Setelah 1 tahun penuh nyoba, akhirnya dia bisa lihat apa yang dia harapin, dan buku itu nampilin status dia saat ini. Dia masih level 1, dan kelasnya Summoner. Sesuai dugaannya, halaman buku itu nunjukin detail skill memanggilnya. Jadi dia tahu kalau Summon, panggil, dan Create, buat, punya experience skill masing-masing. Sepertinya dia berasumsi kalau skillnya bakal naik level makin sering dipakai, dan buat sekarang experience-nya masih 0. Ya iyalah. Meski begitu, dia udah punya panggilan yang tersedia buat dibuat, biarpun sekarang terbatas cuma serangga dan binatang buas. Alan nyadar kalau dia cuma bisa akses serangga dan binatang rank H buat sekarang, yang beneran kasta paling bawah. Buku itu tiba-tiba nampilin halaman lain berisi pesan buat dia, ngucapin terima kasih udah main, dan nanya apa dia menikmati dunia isekai ini. Di pesan itu, Dewa Pencipta juga minta maaf karena telat ngirim Grimoire-nya.
Allen nganggap ini semacam surat dari admin, alias si dewa pencipta tadi, yang ternyata bernama Elmea. Di surat itu, Elmia juga bilang karena dia milih kelas yang masih dalam tahap pengujian, butuh waktu buat nyelesain dokumen yang sesuai, dan para staf udah kerja keras buat nyelesainnya secepat mungkin. Terakhir, Elmia ngasih peringatan kalau mereka nggak nerima pertanyaan atau pembatalan apapun soal pemilihan kelas. Alan tahu kalau mereka masih punya beberapa masalah teknis buat kelas summoner, tapi dia tetap pengen manggil sesuatu, jadi dia nyoba manggil serangga dulu. Nggak ada kejadian apa-apa sama sekali. Jadi dia nyoba manggil serangga pakai beberapa cara. Mulai agak nggak sabaran. Nggak ada walkthrough atau FAQ game di dunia ini, jadi dia tahu dia harus ngutak-ngatik dan nyari tahu sendiri. Saat itulah dia mikir mungkin dia harus pakai skill create dulu, dan pas dia lakuin, sebuah kartu muncul tepat di depannya. Panggilan pertamanya adalah kartu serangga rank H yang punya endurance +1 dan agility +1. Emang dasar banget sih, tapi dia nganggap itu pencapaian besar. Allen dengan semangat nyoba manggil serangga dari kartu itu, tapi pas banget ibunya masuk kamar buat ngecek dia. Dia pura-pura tidur lagi dan mutusin buat diam dulu dan nyimpan pemanggilannya buat besok. Hari berikutnya, begitu Teresia ninggalin dia sendirian biar bisa tidur siang, Allen gak buang waktu lagi dan nyoba manggil serangga itu. Kartunya langsung berubah jadi partikel cahaya, dan semuanya ngumpul ngebentuk belalang gede yang lompat ke mukanya. Awalnya dia kaget, tapi setelah ngamatin serangga itu, Allen penasaran apa makhluk itu bakal nurut sama perintahnya. Dia minta serangga itu buat mendekat, tapi makhluk itu nyuekin dia dan malah keluar kamar, bikin dia mikir kalau itu cuma serangga bego. Allen mutusin buat ngecek grimoire, buat lihat ada bantuan apa enggak, dan buku itu nampilin status si belalang. Ternyata dia juga bisa milih namanya, jadi dia namain makhluk itu Denka. Grimoire itu juga nampilin bagian buat buff, tapi dia nggak tahu persis apa maksudnya. Di situ dia lihat kalau endurance dan agility-nya +1, dan gak lama dia sadar kalau itu sebenarnya ningkatin status dirinya sendiri. Allen gak bisa nahan kegembiraannya, jadi dia nggak sengaja bersuara keras dan Teresia cepat-cepat masuk kamar buat ngecek. Ibunya langsung histeris pas lihat serangga raksasa di depannya. Jadi tanpa ragu dia nginjek belalang itu. Musnahin panggilan pertama Allen. Setelah beberapa hari main-main sama skillnya, Allen akhirnya lanjut bikin binatang buas rank H. Dia berhasil bikin tikus rank H bernama Mousy yang sama begonya kayak Denka, tapi seenggaknya mereka makai kemampuan mereka kapanpun dia suruh. Kelihatannya dunia ini dipenuhi monster-monster kuat, tapi dia tahu dia nggak bisa ngalahin satupun. Dengan 2 panggilannya, dia bisa nyetok sampai 10 kartu panggilan buat tiap makhluk, dan yang paling penting itu buff-nya. Contohnya, dengan nyetok 10 kartu Mousy, status attack-nya naik 10 poin. Sekarang dia punya kekuatan yang jauh melampaui bayi normal manapun. Experience yang dibutuhin buat naikin level skill dan karakter di Hell Mode itu 100 kali lipat dari normal. Jadi perjalanan dia masih panjang banget sebelum bisa lanjutin koleksi panggilannya. Ayahnya pulang ke rumah setelah seharian kerja, dan Teresia langsung khawatir pas lihat suaminya berlumuran darah. Rodan cepet-cepet tenangin istrinya dan jelasin kalau itu cuma darah hasil buruan, jadi dia nggak terluka sama sekali. Teresia lega dengarnya dan Rodan dengan semangat cerita ke Allen kalau dia berhasil ngeberesin babi hutan hari ini. Allen tahu ayahnya itu seorang serf, tapi kalau musim gugur dan dingin tiba, dia pergi berburu monster bareng laki-laki lain di desa. Rodan bilang kalau itu babi hutan yang hebat, ukurannya raksasa, dan nanya apa Allen mau lihat. Allen jadi semangat karena ini bakal jadi pandangan pertamanya ke monster sungguhan. Jadi dia nerima tanpa ragu. Rodan ngegendong dia di pundak dan bilang kalau tetangga lagi motong-motong dagingnya sekarang, jadi mereka bisa pergi ngecek. Nah, pas Rodan jalan, Allen juga berhasil ngelihat dunia luar dengan jelas buat pertama kalinya. Ayahnya nunjukin sekawanan burung, bilang kalau mereka itu Alba Heron, burung yang terbang berkelompok dan menuju ke utara di waktu segini, nandain datangnya musim gugur. Setelah ngelihat tipe monster yang terbang di langit itu, Rodan ngaku kalau dia namain Allen terinspirasi dari Alba Heron, dan jelasin kalau bagi burung itu, langit adalah batasnya. Mereka bisa pakai sayapnya buat terbang kemanapun mereka mau di dunia ini, dan itulah kebebasan sejati. Dia beneran mikir itu kedengeran keren, tapi Teresia bener-bener ngomelin dia pas dia cerita, dan dia tahu itu risikonya namain anak pakai nama monster. Rodan lanjut jalan setelah itu, dan Allen ketiduran di gendongannya. Tapi pas dia buka mata lagi, dia kaget lihat Great Boar, alias babi hutan raksasa yang mereka kalahin. Ayahnya ngebiarin dia lihat dari dekat, dan Allen mikir itu ngeri banget, karena dia tahu dia nggak bakal bisa ngalahin binatang segede itu. Seorang pria bernama Gerda nyamperin mereka dan ngasih tahu semua orang kalau juara kelas berat hari ini udah datang.
Semua laki-laki di sekitar situ tepuk tangan buat Rodan karena berhasil memburu Great Boar, biarpun dia merendah dan bilang kalau dia cuma lagi beruntung. Gerda tahu kalau dia cuma rendah hati. Dia ganti topik dan sadar kalau Rodan bawa anaknya. Ellen dengan sopan nyapa dia dan ngenalin diri, yang bikin Gerda kaget karena dia kan baru umur 1 tahun. Gerda nyebut kalau anak perempuannya seumuran, tapi kelakuannya jauh dari kata beradab kayak gini. Allen mutusin buat nanya apa Great Boar itu kuat, dan Gerda ngasih tahu kalau mereka itu monster rank C. Itu artinya, butuh seenggaknya 20 orang cuma buat ngerobohin satu. Jadi mereka sebenarnya kuat banget, Allen. Pastiin buat ngingat info itu, karena seenggaknya itu ngasih dia patokan kekuatan. 10 bulan kemudian, Ellen sekarang hampir 2 tahun, dan akhirnya dia nyampe level Summon 2 dan Create 2. Dengan ini, dia dapat perluasan level 1, dan fitur catatan di Grimoire udah kebuka. Ellen udah bisa ngerasain adrenalin gamernya, jadi dia dengan semangat buka halaman status dan lihat kalau dia sekarang bisa bikin kartu makhluk rank G. Dia juga dapat skill yang ngegabungin panggilan alias sintesis, dan ruang inventaris kartunya jadi double, yang artinya dia dapat buff 2 kali lipat. Ellen udah pengen banget ngegabungin beberapa makhluk, tapi MP-nya nggak cukup, jadi dia mutusin makan banyak buat mulihin mana. Abis makan malam, dia langsung ke kamar buat nyoba skill baru ini, ngegabungin 2 kartu Mausi rank H. Biarpun dia semangat, nggak terjadi apa-apa. Dan Grimoire ngasih tahu kalau MP-nya nggak cukup, padahal dia udah mulihin sampai max. Allen terus mutusin buat bikin kartu panggilan baru aja, dan nyoba bikin kartu binatang rank G. Tapi dia juga nggak punya cukup MP buat bikin binatang rank G, jadi dia beneran nggak bisa fusion atau bikin apapun yang baru dengan max MP-nya sekarang. Pas dia umur 3 tahun, dia udah punya beberapa kartu, termasuk binatang, serangga, dan bahkan burung rank G. Ellen mutusin buat ngakuin fusi 2 kartunya, dan itu ngasilin kartu burung rank G. Jadi dia namain burung itu Cepi. Pas dia panggil, burung itu terbang ke arahnya dan hinggap di bahunya. Jadi, dia ngecek statusnya, sadar kalau burung itu punya kemampuan voice mimic atau peniru suara. Awalnya dia nggak tahu apa maksudnya, sampai Cepi ngulangin kata-kata dan nada bicaranya dengan sempurna. Allen mikir itu keren banget, karena mungkin berguna buat nipu musuh. Dia terus manggil katak bernama Hopper dan tikus tanah bernama Molly, 2 binatang rank G. Allen nyuruh Hopper pakai kemampuan provokasinya, dan si katak mulai lompat-lompat, bikin kulitnya bersinar, yang bisa jadi pengalihan bagus pas pertarungan. Dia terus minta Molly pakai dik, dan si tikus tanah langsung mulai gali lubang gede di tanah. Ellen yakin kalau Molly bisa bikin banyak jebakan lubang, yang bisa berguna banget. Dia tahu kunci buat jadi summoner hebat adalah tahu segala macam tentang buff status makhluk-makhluknya. Ada banyak kedalaman dan kompleksitas di sini. Jadi, ini toh gaming hardcore yang dia pengen selama ini. Ellen tiba-tiba jatuh ke dalam lubang dan semangatnya langsung hilang pas dia sadar kalau dia masih belum ngelawan monster beneran. Nggak lama kemudian lonceng bunyi pas jam 3, dan dia udah tahu apa yang bakal terjadi. Tapi dia sama sekali nggak semangat. Anak perempuan Gerda, Kurena, nyariin dia, dan dengan heboh ngajak main duel ksatria, kayak biasa. Tahu kalau dia nggak punya pilihan, Ellen keluar dari lubang dan nyapa tetangganya, Kurena, si ganas. Gadis kecil itu nodonin pedang kayu ke arahnya. Allen nerima tantangannya buat duel yang adil, biarpun dia cuma pura-pura ngikutin alurnya. Ini kebalikan dari kata keren buat dia, dan bikin dia ngerasa agak malu. Tapi dia tahu dia harus nganggep main berantem sama Kurena ini serius, karena anak itu cepetnya minta ampun dan gak punya belas kasihan kalau soal duel pedang. Allen udah numpahin semua buff makhluknya ke agility, dan dia masih kewer-kewer ngimbangin Kurena. Kurena itu overpowered banget sampai matahin pedang kayunya Ellen, tapi tetap aja nyerang dia. Di penghujung hari, orang tua Ellen datang nyelamatin dia, biarpun agak telat. Teresia rupanya udah hamil anak lagi, yang gak bikin kaget siapapun. Begitu Kurena pergi, Allen bangun dari tanah dan, biarpun abis digebukin sama anak cewek kecil, dia mutusin buat bantu ibunya dan bawain sayuran di tangannya. Teresia makasih ke dia, sambil senyum. Dan malam itu, pas mereka makan malam sekeluarga, Allen bilang ke ayahnya, kalau dia mau bantu mereka panen kentang, mumpung ibunya lagi hamil. Ini jelas bikin mereka kaget. Jadi Ellen ngeyakinin mereka, bilang kalau dia cukup kuat buat ngelakuinnya. Bagaimanapun, aman buat dibilang kalau dia punya stamina setara orang dewasa sekarang. Tapi dia nyimpen info itu buat dirinya sendiri. Teresia bilang kalau anak-anak kayak dia nggak seharusnya kerja, jadi dia bisa lanjut main aja sama Kurena. Rodan setuju dan bilang kalau dia udah cukup bantu-bantu di rumah. Ellen nyoba maksa, tapi ayahnya teguh sama jawabannya. Bilang kalau akhirnya dia bakal ngelakuin itu juga nanti. Jadi dia harus nikmatin hidup tanpa kerjaan ladang selagi bisa. Saat itulah Allen paham kalau mereka pada dasarnya kejebak di kelas serf selamanya. Dan kerja di ladang itu levelnya beda sama kerjaan rumah tangga. Itu beneran kerja Rodi yang melelahkan. Dan dia juga nggak bakal tega nyuruh anak umur 3 tahun ngelakuin itu.
Jadi dia mutusin buat nerima keputusan orang tuanya. Mereka berdua seneng tahu dia ngerti. Dan Teresia nyebut kalau dia perhatiin Alan belakangan ini sering lempar batu ke pohon di belakang rumah. Rodan nanya kenapa dia ngelakuin itu. Dan Alan jelasin kalau ayahnya pernah bilang ada monster di hutan luar rumah. Jadi dia bakal ngelindungin ibunya dari mereka pakai batu. Rodan ketawa dan muji anaknya karena berani banget. Tapi jauh di lubuk hati, Alan sebenarnya ngelakuin itu cuma buat lihat apa dia bisa belajar skill selain summoning. Teresia senyum dan nanya apa dia bakal ngelindungin Kurena juga. Dan Ellen setuju, biarpun yang ada di pikirannya cuma betapa kasarnya anak itu pas mereka main kesatria-kesatriaan. Rodan nyebut kalau mereka seneng banget main kesatria, dan dia nggak sabar nunggu upacara penilaiannya Ellen. Ellen nanya apa itu? Jadi ibunya jelasin, kalau pas dia umur 5 tahun, ada upacara suci buat nentuin bakat apa yang dia punya. Rodan bilang kalau beruntung, bakat yang bagus bisa bantu dia keluar dari status hamba sahaya. Allen kelihatan semangat dengernya, dan pas musim dingin tiba, dia mutusin buat ngecek Denka. Belalang itu udah lompat-lompat lama banget di tempat yang sama, sampai bikin lubang di tanah. Sekarang, Ellen tahu kalau dia bisa manggil makhluk selama seharian penuh tanpa masalah, yang mana itu kemajuan besar. Tiba-tiba, dia dengar suaranya Kurena dan langsung hilangin grimoire-nya. Karena nggak ada pilihan, dia main kesatria-kesatriaan sama Kurena, kayak biasanya. Dan anak itu ganas kayak biasa. Kali ini dia nyoba ngimbangin kecepatannya dan nangkis serangannya. Tapi Kurena ujung-ujungnya ngalahin dia, kayak biasa. Rodan pulang ke rumah abis kerja, jadi Teresia keluar buat nyambut. Pas Denka tiba-tiba lompat ke kakinya, bikin dia panik dan jatuh, Rodan langsung lari buat ngecek dan, biarpun cuma kaget dikit, Teresia mulai kontraksi, yang nandain kalau bayinya mau lahir. Kurena cepet-cepet pulang buat ngasih tahu ibunya, sementara Rodan dan Ellen nyiapin segalanya dan ngurus Teresia. Ellen nggak tahu harus ngapain, dan itu bikin dia agak nyesal kenapa dulu nggak main game simulasi melahirkan. Tapi sekarang jelas kalau ayahnya sama bingungnya kayak dia, padahal ini udah kedua kalinya buat dia. Untungnya, ibunya Kurena, Mithilda, datang tepat waktu buat bantu, kayak waktu itu. Tapi dia minta semua laki-laki keluar, bilang kalau urusan ini biar ditangani para wanita. Dia ngusir mereka gitu aja, jadi mereka harus tidur di luar sementara Mithilda dan anaknya bantu Teresia semalaman. Pak Subuh, bayi laki-laki akhirnya lahir, dan Rodan dengan pede ngasih nama Mesh, biarpun Teresia berharap itu bukan nama lain yang dia ambil dari monster. Allen jadi mikir kenapa dia reinkarnasi, dan biarpun dia tahu kalau yang dia mau cuma naikin levelnya sampai mentok, urusan keluarga ini lumayan asyik juga. Dia nggak yakin persis gimana bakal ngelakuinnya, tapi dia pengen membebaskan seluruh keluarganya dari kerja paksa perbudakan. Beberapa tahun kemudian, Rodin mengajak Ellen pergi ke desa tetangga bersamanya. Ellen kecil tentu saja penasaran banget sama upacara penilaian alias appraisal ceremony yang jadi tujuan mereka. Rodin menjelaskan kalau upacara ini adalah event spesial yang wajib diikuti semua orang, mulai dari budak alias serf yang pangkatnya paling rendah, sampai bangsawan kelas atas, begitu mereka menginjak usia 5 tahun. Intinya, kalau seseorang punya bakat bagus alias talent, nasib mereka bisa berubah drastis dan naik kelas sosial, tapi persaingannya jelas super ketat. Allen jadi penasaran sama pernyataan terakhir ayahnya. Rodin lalu menjelaskan dengan santai, kalau di dunia ini mereka nggak punya internet, jadi orang-orang melakukan aktivitas menyenangkan lain buat mengusir kebosanan. Dan karena belum ada alat kontrasepsi, aktivitas menyenangkan itu berujung pada banyaknya bayi yang lahir. Logika yang masuk akal sih. Tahun ini banyak banget anak yang menginjak usia 5 tahun, termasuk Ellen dan sahabatnya, Kurena, yang juga lagi jalan ke desa bareng ayahnya. Gak lama kemudian, mereka sampai di desa besar tempat rakyat biasa tinggal. Kurena sih semangat banget. Dia berharap bisa membangkitkan bakat sebagai pendekar pedang, supaya bisa jadi ksatria. Sementara itu, fokus Ellen cuma tertuju pada kondisi desa yang jauh lebih makmur daripada tempat tinggal mereka. Dia sadar kalau rakyat biasa di desa ini terlihat jauh lebih bersih dan terawat. Kalau dibandingkan sama mereka, para serf dari desanya Ellen kelihatan kayak gelandangan yang gak keurus. Kesenjangan sosialnya kerasa banget guys. Ellen agak kaget karena mereka membiarkan kaum budak dan rakyat biasa ikut upacara penilaian bareng-bareng. Tapi dia bisa melihat dengan jelas kalau nggak ada satupun orang di desa ini yang suka sama kehadiran para budak. Mereka akhirnya sampai di gereja, di mana para pendeta menyambut anak-anak dan orang tua mereka, sambil ceramah kalau para dewa memberikan kesempatan yang setara buat semua anak yang lahir ke dunia ini. Mereka mulai cerita soal pahlawan legendaris negara itu, yang dulunya lahir sebagai budak. Di sini, Allen akhirnya paham gimana kelas sosial dan kelas karakter di game ini saling terhubung. Para pendeta lalu menggiring semua orang masuk dan berhenti tepat di depan altar. Ellen melihat patung Dewa Pencipta, Elmea, sosok yang kemarin kirim surat ke dia. Para pendeta kemudian memanggil kepala desa maju ke depan bareng anaknya buat memulai prosesi penilaian pertama. Mereka menyuruh anak itu meletakkan tangannya di atas bola kristal
dan statsnya bakal muncul di batu hitam di belakang mereka. Si bocah berambut mangkok pirang itu maju dan dengan gugup menempelkan tangannya ke bola kristal. Batu hitam itu langsung menampilkan semua statusnya. Persis seperti yang dilihat Alan di grimoire-nya. Si bocah rambut mangkok punya stats di bawah rata-rata untuk semuanya, kecuali intelligence dan luck. Dia punya bakat buat jadi pedagang alias merchant. Bapaknya si rambut mangkok girang bukan main pas tahu anaknya punya bakat, sementara Alan bingung kenapa hal segitu aja diributin. Grimoire Allen muncul lagi buat ngasih tahu kalau nggak semua orang punya bakat alias talent. Allen baru sadar kalau punya satu bakat aja itu udah pencapaian besar di dunia ini. Dia merasa beruntung karena nggak ada orang lain yang bisa lihat grimoire-nya, dan dia memuji para developer buat fitur canggih ini. Segera setelah itu, anak-anak lain mulai dinilai. Ada satu anak malang yang ternyata nggak punya bakat sama sekali, alias talentless. Tapi ayahnya tetap memeluk dia dengan hangat. Beda banget sama bapak-bapak di dunia nyata, yang mungkin bakal ngusir anaknya kalau gagal ujian. Anak berikutnya punya bakat sebagai pengguna kapak atau ex-user, dan dia jadi anak pertama hari itu yang dapat nilai A di statusnya. Semua anak dinilai satu persatu, sampai akhirnya tinggal tersisa Kurena dan Allen. Para pendeta pakai prinsip ladies first dan memanggil Kurena duluan. Dia lari dengan semangat ke arah bola kristal, dan begitu dia nempelin tangannya, benda itu memancarkan cahaya yang menyilaukan mata. Statusnya muncul di monumen batu, dan para pendeta langsung melongo kaget. Kurena ternyata punya bakat sebagai Sword Lord, Raja Pedang, dengan attack power rank S. Ayahnya, Gerda, senang banget membayangkan putrinya bakal mengangkat derajat keluarga mereka dari perbudakan selamanya. Allen mikir, pantasan aja bocah ini kuatnya nggak ngotak. Akhirnya, giliran Allen yang dinilai, dan bola kristal itu cuma bersinar redup banget. Cahayanya sempat mati sebentar sebelum meledak jadi cahaya yang bahkan lebih terang daripada punya Kurena. Allen udah seneng banget, mikir kalau orang tuanya bakal tahu betapa OP, overpowered dirinya sekarang. Tapi ayahnya malah nengok ke pendeta, karena dia buta huruf. Pendeta itu dengan sedih bilang kalau anaknya nggak punya bakat. Allen langsung mikir, AI-nya ngaco nih. Dia lari ke monumen batu, dan nemuin kalau semua statsnya rank E, dan nama bakatnya cuma tulisan aneh kayak kode capture atau glitch. Allen mulai maki-maki para devs dalam hati karena bikin typo di momen sepenting ini. Tapi kemudian dia merasakan tangan lembut ayahnya di bahu, mengajak dia pulang. Orang tuanya menerima fakta kalau anak mereka tidak berbakat dan bilang itu bukan masalah besar, karena mereka akan selalu bangga padanya. Momen yang wholesome banget. Allen merasa bahagia banget lahir di keluarga yang penuh kasih sayang begini, biarpun mereka miskin parah. Malamnya, dia mulai mikir kalau statusnya mentok di rank E pasti gara-gara dia milih tingkat kesulitan Hell Mode. Kalau orang lain mungkin bakal putus asa, Allen malah makin semangat karena dia emang pengen main game yang tingkat kesulitannya bisa bikin nangis darah. Meski begitu, dia masih kesel sama glitch text di kolom bakatnya dan memutuskan buat nulis review jelek buat para devs. Besoknya, Allen pergi ke rumah Kurena bareng orang tuanya. Dia sadar ayahnya kelihatan kesel tanpa alasan. Bahkan di pesta yang diadakan orang tua Kurena, Rodin terus-terusan cemberut, dan Gerda juga kelihatan keganggu sama sikapnya. Mereka mulai saling pasif-agresif, sampai Rodin nyuruh Gerda berhenti bersikap kekanak-kanakan dan rayain aja bakat besar putrinya. Gerda balik nyentak, nanya berani-beraninya Rodin ngomong gitu setelah dia bilang mau mutusin hubungan persahabatan keluarga mereka. Semua orang kaget dengarnya. Rodin mulai jelasin kalau Kurena punya bakat luar biasa yang bisa bikin dia jadi bangsawan suatu hari nanti. Dia bilang ke Gerda buat berhenti gaul sama budak miskin dan mulai cari koneksi sama masyarakat kelas atas. Allen langsung sadar kalau ayahnya lagi berusaha ngelakuin hal baik buat temannya. Kebaikan yang gak pernah diminta sama Gerda. Dua bapak-bapak itu mulai berantem soal keputusan egois tapi tanpa pamrih Rodin ini. Dan Allen jadi khawatir kalau pertengkarannya bakal jadi serius. Dia minta Kurena buat nyuruh mereka berhenti, dan Kurena malah ngeluarin pedang kayunya. Untungnya dia nggak perlu make itu, karena ibu-ibu mereka langsung ambil alih situasi dan misahin dua bapak-bapak itu. Allen tanya ke Matilda, apa Rodin dan Gerda emang selalu berantem kayak gini? Dan Matilda bilang kalau dulu mereka kayak Goku dan Vegeta versi tua, tapi udah lumayan kalem setelah jadi ayah. Matilda dan Teresia cerita kalau mereka berempat itu teman masa kecil dari desa yang sama. Pas dengar ada desa baru mau dibentuk, mereka sukarela ikut buat meramaikan. Mereka datang bareng, mutusin buat mulai hidup baru deketan, bahkan bangun rumah di waktu yang sama. Mengenang masa lalu bikin Rodin dan Gerda lupa sama pertengkaran mereka, dan akhirnya malah asyik minum alkohol bareng. Besoknya, pas Gerda lagi kerja bareng penduduk desa, ada yang ngasih tahu kalau para ksatria datang buat nemuin Kurena. Dia langsung buru-buru pulang dan nemuin banyak orang udah ngumpul di desa rakit biasa, termasuk si bocah pengguna kapak. Bocah itu marah ke Allen tanpa alasan dan bilang kalau pecundang tanpa bakat nggak pantas ada di situ. Kurena langsung pasang badan buat Allen, menegaskan kalau Allen ada di situ karena dia sebenarnya kuat banget. Si bocah kapak nolak percaya dan mulai nunjuk-nunjuk.
Kurena hampir aja gigit jari bocah itu sampai putus, tapi untungnya ayahnya, Gerda, narik dia mundur sebelum dia bikin keributan. Tepat saat itu, kepala desa nyuruh semua orang bersikap sopan karena para ksatria udah tiba. Semua orang minggir ngasih jalan buat rombongan ksatria yang dipimpin sama Zenov, seorang swordmaster. Kurena semangat banget bisa ketemu ksatria beneran. Sebelum ngomong sama dia, Zenov manggil kepala desa dulu. Setelah basa-basi sebentar, bapaknya si rambut mangkok manggil Kurena dan Gerda buat menghadap para ksatria. Allen teringat gimana mereka mulai main kesatria-kesatrian 3 tahun lalu, dan sekarang Kurena mungkin bakal dibawa pergi buat jadi kesatria beneran. Dia udah mulai ngerasain nostalgia pahit manis karena harus say goodbye sama satu-satunya temannya. Tapi situasi tiba-tiba memanas karena Gerda keberatan sama omongan Kapten Kesatria. Dia bilang Kurena baru 5 tahun dan belum pernah pegang pedang asli, jadi dia nggak bakal punya kesempatan buat lulus tes yang disaranin Zenov. Namun Zenov bilang karena gadis itu adalah Sword Lord, wajar kalau dia bisa menang pertarungan. Dia bahkan nuduh Gerda bohong soal anaknya jadi Sword Lord, cuma buat nipu para bangsawan. Dan pas Gerda coba jelasin kalau bukan itu maksudnya, Kapten Kesatria malah nyuruh wakilnya buat siap-siap. Matilda memohon supaya mereka berhenti. Tapi Zenov bilang kalau bohong soal hasil appraisal itu kejahatan yang hukumannya mati. Jadi mereka harus verifikasi kalau Kurena beneran punya bakat Sword Lord. Itulah kenapa mereka bakal ngadain duel anggar yang bikin semua orang syok berat. Gerda memohon ampun, bilang putrinya belum siap duel beneran. Tapi Zenov menyatakan kalau Kurena nggak bisa buktiin bakatnya lewat duel, seluruh keluarganya bakal dikirim liburan ke alam baka. Kejam banget. Allen mikir ini benar-benar nggak adil dan para ksatria ini udah gila. Tapi pas banget saat itu, Kurena lihat seorang ksatria bawain pedang buat dia dan dia langsung terpesona. Begitu tahu dia boleh pakai pedang itu, dia langsung bilang ke ayahnya kalau dia mau ikut duel. Gerda nggak percaya sama omongan anaknya, tapi dia nggak punya pilihan selain ngebiarin Kurena bertarung. Segera setelah itu, semua orang ngumpul buat nonton duel antara Kurena, sang Sword Lord muda, lawan wakil kapten Ksatria yang bakatnya adalah pengguna tombak. Kurena dengan semangat menerjang ke arah wakil kapten sambil bawa pedang yang tingginya sama kayak badannya sendiri. Dia senang banget bisa tukar serangan sama wakil kapten, yang terus-terusan nangkis serangannya dengan muka datar. Semua orang kaget lihat Kurena bisa ngayunin pedang kayak gitu. Tapi Allen mikir itu wajar aja setelah Kurena latihan bareng dia tiap hari selama 3 tahun terakhir. Meski begitu, Allen khawatir kalau skill dan pengalaman Kurena belum cukup buat bertahan lawan kesatria asli. Pas banget dia ngomong gitu, wakil Kapten Rayleigh bikin gerakan ofensif pertamanya dan mendesak Kurena mundur. Kurena langsung maju buat serangan balik yang bikin Rayleigh waspada, dan secara insting dia malah nendang Kurena ke tembok daripada ngadepin pedangnya. Gerda langsung ngamuk lihat anaknya ditendang, tapi para kesatria nahan dia sebelum dia bisa ngehajar Rayleigh sampai babak belur. Allen dan ayahnya juga ditahan sama para kesatria. Allen mikir biarpun Kurena itu dewa pedang, ngelawan orang dewasa itu terlalu berat buat dia. Kurena jatuh ke tanah habis ditendang, tapi tiba-tiba dia bangkit dan aura biru mulai menyelimuti tubuhnya. Rayleigh panik, sadar kalau Kurena baru aja ngaktifin extra skill, dan gadis kecil itu langsung menerjang tanpa mikir panjang dengan tatapan mata yang dingin banget. Dia mulai mendesak wakil kapten mundur dengan serangan yang brutal, dan Allen kagum banget sama kemampuannya. Sekarang Rayleigh kehabisan akal buat nahan serangan Kurena, dan gadis itu mematahkan pedang Rayleigh jadi 2 dengan 1 tebasan kuat. Zenov langsung menyatakan duel selesai, sementara Kurena malah kecewa karena pertarungannya singkat banget. Dia makasih ke Rayleigh karena udah mau berantem sama dia, dan bilang kalau Rayleigh lumayan kuat buat ukuran orang tua. Kata-kata itu nusuk banget karena Rayleigh aslinya baru 24 tahun. Dia mengakui kekalahan, dan seluruh desa bersorak buat gadis yang baru aja ngalahin wakil kapten kesatria. Gerda lega anaknya selamat, dan dia juga bangga banget. Rodin dan Allen juga merasakan hal yang sama. Lalu Zenov maju buat memuji bakat Kurena. Gerda sebenarnya malas ngomong sama dia. Tapi Kapten Kesatria itu minta maaf atas perilaku kasarnya tadi, dan minta bicara soal masa depan Kurena. Gerda masih kesel dan curiga. Tapi Zenov nyuruh dia bawa teman-temannya juga buat dukungan moral. Ya, Gerda akhirnya nerima tawaran itu dan semua orang ngumpul di meja makan rumah kepala desa. Si bocah kapak dan bapaknya juga ada di sana. Allen mikir kalau dia nggak mau ketinggalan jauh di belakang si Sword Lord. Zenov mulai bicara dan bilang dia senang Sword Lord lahir di desa ini, tapi Gerda masih gondok sama dia. Namun dia lupa sama semua amarahnya pas Zenov bilang ke kepala desa kalau desa mereka sekarang bakal dinamain Desa Kurena buat menghormati sang Sword Lord muda. Kapten Ksatria itu lanjut monolog, bilang kalau 3 tahun lalu anak seorang baron dikira Sword Lord. Dia direkrut buat melayani raja, tapi ternyata lemah banget. Jadi mereka nilai ulang dan nemuin kalau bakat aslinya cuma pendekar pedang biasa.
Mereka juga nemuin banyak bangsawan yang bohong soal bakat mereka, yang berujung pada kebijakan buat ngetes bakat tingkat tinggi secara menyeluruh kayak tadi. Dia sekali lagi minta maaf ke Gerda karena udah bikin putrinya lewatin ujian berat. Dan sekarang Gerda paham alasannya jadi dia mutusin buat maafin. Zenov minta dia lanjutin membesarkan Kurena kayak biasanya. Dan pas umur 12 tahun nanti dia bisa masuk akademi dan jadi ksatria langsung di bawah raja. Si bocah kapak, Dogora, nanya ke Zenov apa dia juga bisa jadi ksatria kalau masuk akademi. Bapaknya Dogora langsung nyerocos jelasin kalau anaknya pengguna kapak dan pengen jadi ksatria juga. Zenov mengiyakan dan bilang kalau sebentar lagi tutor bakal dikirim ke desa ini dan nyuruh bocah itu kerja keras biar bisa masuk akademi. Alan cuma ngamatin semua orang sambil nyolong buah-buahan dari meja. Pas Kurena bilang mereka bakal pergi ke akademi bareng-bareng, Dogora langsung nyeletuk kalau anak bodoh dan tanpa bakat nggak bakal bisa masuk akademi. Alhasil, Kurena mulai berantem lagi sama dia. Zenov penasaran sama bocah itu, jadi Gerda ngenalin Allen dan Rodin ke dia. Ksatria tua itu langsung berdiri buat ngasih hormat ke Rodin, sang pembunuh babi hutan alias Boar Slayer. Rodin kaget, kok Kapten Ksatria bisa tahu namanya. Zenov menjelaskan kalau baron wilayah ini suka banget daging babi hutan. Mereka menyuplai daging itu pas musim dingin, dan dia juga dengar cerita soal Rodin yang jadi MVP perburuan mereka. Dia memuji Rodin atas nama baron, dan Ellen sadar kalau bapaknya itu keren banget. Mereka jalan pulang setelah itu, dan Rodin bilang ke Ellen kalau budak biasa kayak dia pun bisa diakui kalau kerja keras. Dia nyuruh Allen buat bangga dan kerja keras karena dia mewarisi gennya. Allen dengan senang hati ngeluarin buah-buahan yang dia selundupkan buat ditunjukin ke ayahnya. Dan ternyata dia beneran mewarisi gen bapaknya, karena Rodin ternyata juga nyolong beberapa buah. Like father, like son. Segera setelah itu, Allen mulai teriak heboh kayak kejepit resleting, padahal resleting belum ditemuin di dunianya. Alasannya adalah karena dia akhirnya naik level. Setelah bertahun-tahun kerja keras, semua skillnya naik level, dan dia juga dapat skill baru bernama Enhance. Allen penasaran apa dia bisa pakai skill baru itu buat bikin summonnya makin kuat. Dia juga sadar kalau sekarang dia bisa bikin dan summon makhluk rank F. Dia udah menduga sih dan penasaran makhluk jenis apa yang bisa dia ciptain dengan ngegabungin kartu yang udah ada. Dia mulai berhayal tingkat tinggi pengen summon naga di levelnya yang masih cupu, terus mulai ngecek peningkatan lainnya. Dia nemuin kalau Grimoire-nya sekarang bisa nyimpen sampai 30 kartu makhluk, yang ngasih dia kenaikan 50% status dari summonnya. Walaupun dia sadar progresnya lambat banget karena butuh 2 tahun buat naik level lagi, dia nggak terlalu mikirin kawah yang dia bikin di pohon gara-gara lempar batu tiap hari. Di sisi lain, ibunya hamil lagi dan Allen bantu-bantu pekerjaan rumah tangga. Sekarang orang tuanya mulai nebak-nebak apa bakal cowok lagi atau cewek, dan Teresia berharap cewek, biar dia bisa namain. Tepat saat itu, Ellen nemuin kalau mananya penuh lagi, dan dia buka grimoire buat nemuin surat lain dari Dewa Pencipta, Elmea. Dia nyebut nama dewa itu keras-keras, dan langsung dapat teguran pedas dari ayahnya, yang bilang jangan sebut nama dewa sembarangan. Allen malas dengar ceramah panjang lebar, jadi dia mengalihkan perhatian dengan bilang kalau bekas luka lama di tangan Rodin udah hilang. Rodin bilang itu karena dia lulus ujian para dewa pas perburuan babi hutan sebelumnya. Allen penasaran, dan Rodin cerita kalau ujian dewa itu event spesial yang kadang terjadi pas mereka berburu. Mereka ngerasain ledakan energi tiba-tiba dan luka mereka sembuh total. Allen sadar kalau yang dijelasin ayahnya itu adalah proses naik level alias level up, dan para NPC di dunia ini nyebutnya sebagai ujian para dewa. Dia mikir ayahnya pasti levelnya lumayan tinggi, karena dia veteran pemburu babi hutan, sementara dia masih mentok di level 1, biarpun skill summonnya udah naik 2 kali. Ellen tahu dia butuh berburu monster buat naik level, tapi masalahnya, kecuali buat berburu resmi, para budak dilarang ninggalin desa tanpa izin. Jadi dia coba mancing-mancing ide dan bilang kalau bakal asik banget bisa pergi berburu. Rodin langsung nolak mentah-mentah, bilang kalau berburu itu aktivitas berbahaya dan anak-anak nggak boleh dekat-dekat hutan. Ya, Ellen kecewa sih, tapi malamnya dia mutusin buat ngecek isi surat yang dikirim para devs. Seperti dugaannya, para devs udah benerin glitch text di mana kelas summoner-nya nggak muncul di monumen hitam pas upacara penilaian. Nggak cuma itu, devs juga udah kirim wahyu ilahi resmi ke Paus biar dia sadar soal job kelas baru ini, jadi kedepannya bakal tampil benar. Selain itu, mereka juga bahas masalah soal semua skill Ellen yang mentok di E, karena metode perhitungan normal pakai tingkat pertumbuhan buat ngitung potensi seseorang. Para devs kirim dia halaman tampilan potensi spesial yang nggak bergantung sama kecepatan pertumbuhan, dan Ellen ngecek kalau ternyata dia punya status lumayan tinggi di semua lini, kecuali attack dan endurance. Dia punya rank S di mana dan intelligence yang masuk akal banget buat seorang summoner, tapi karena dia milih Hell Mode,
Nyampe ke potensi maksimal itu susahnya minta ampun. Tapi Alan nggak pernah takut buat grinding, dan dia langsung mutusin buat nyoba skill enhance-nya ke monster belalang. Dia nemuin kalau skill itu ningkatin status makhluk summonnya, tapi nggak ngaruh ke status dia sendiri. Dia terus manggil belalang yang udah di buff itu, yang bersinar keemasan sedetik, tapi pas banget ibunya datang, dan nggak sengaja nginjek itu belalang sampai gepeng. Besoknya, Rodin pergi berburu, dan Ellen nyelesain tugas rumah sebelum lanjut eksperimen. Dia nyoba segala kombinasi makhluk yang ada buat bikin yang baru, tapi dia cuma berhasil pas ngegabungin serangga sama burung. Hasilnya, entah gimana malah jadi makhluk tipe tanaman. Logikanya lebih ngaco daripada gabungan Goku dan Luffy. Pokoknya Ellen semangat pengen lihat buff apa yang dikasih summon tipe rumput ini ke dia. Dan dia seneng banget pas tahu itu ningkatin kapasitas mananya, ngebolehin dia lakuin lebih banyak summon dan fusi. Ellen girang karena ini bisa bantu dia tumbuh lebih cepat. Dan dia langsung panggil makhluk itu, yang ternyata bentuknya apel dengan tangan dan kaki dari ranting. Ellen sadar, si apel hidup ini nggak didesain buat tempur, dan ngecek kemampuan spesialnya yang namanya aroma. Dia perintahin si apel buat pakai kemampuannya, dan makhluk itu tiba-tiba masuk ke tanah, terus numbuhin bibit pohon tinggi yang baunya manis banget. Alan mikir, ini kemampuan yang ampas banget, tapi ibunya kayaknya suka aromanya, jadi dia biarin aja bibit itu di situ. Nanti, Kurena datang buat latihan bareng Ellen lagi. Dan biarpun Ellen dihajar habis-habisan kayak biasa, Kurena sadar kalau Ellen jadi sedikit lebih jago. Ellen tahu alasannya adalah skill Sword Mastery-nya yang udah nyampe level 3 setelah latihan bareng Kurena tiap hari. Dan ditambah lagi, dia sekarang dapat bonus status lebih banyak dari makhluk summon-nya. Setelah Kurena pulang, Alan mulai lemparin batu ke pohon di halaman belakang, dan dia ngerasa burn out secara mental karena belum naik level sekalipun. Dia juga harus jagain adiknya, Mesh, dan bantu kerjaan rumah karena ibunya sibuk mencetak pekerja baru buat desa. Dia ngerasa latihan lempar batunya sia-sia. Dia juga udah bikin kebun kecil penuh bibit pohon apel, karena aroma manisnya ngurangin waktu pemulihan mana sebanyak 6 jam. Malamnya, Ellen dan Teresia nungguin Rodin pulang dengan cemas, karena harusnya dia nggak pulang secepat ini. Tiba-tiba mereka dengar keributan di luar rumah, dan nemuin penduduk desa lagi gotong Rodin yang terluka di atas papan kayu. Ellen dan Teresia lari keluar buat bantu bawa Rodin masuk. Kondisinya parah banget, ada luka besar di perutnya. Gerda bilang kalau Rodin kena taring babi hutan telak di perut, dan kalau mereka nggak punya tanaman obat langka, dia pasti udah mati sebelum sampai rumah. Teresia tanya, kok dia bisa punya tanaman obat? Gerda bilang kalau Kapten Kesatria ngasih Rodin beberapa koin emas kemarin sebagai permintaan maaf soal insiden Kurena, dan Rodin pakai uang itu buat beli obatnya. Penduduk desa lain tiba-tiba nimbrung, bilang kalau ini salahnya rakyat biasa, commoner, sampai Rodin terluka, dan mereka siap nyelesain masalah ini dengan cara mereka sendiri. Pas banget Mes datang karena dengar keributan, dan mulai nangis. Jadi Alan bawa dia masuk lagi buat tidur. Gerda juga nyuruh penduduk desa buat istirahat dan jangan mulai keributan, sementara dia tapak tinggal buat jagain sahabatnya. Alan yang perin dia, dan dengan pelan tanya apa benar rakyat biasa yang salah atas luka ayahnya. Gerda membenarkan. Dia bilang beberapa hari lalu kepala desa minta mereka bolehin rakyat biasa ikut perburuan babi hutan, karena dagingnya berharga banget. Biarpun sebagian besar buat baron, sisanya dibagi ke pemburu. Rakyat biasa cuma bisa dapat daging kalau tukar barang penting, dan mereka nggak pernah sukarela ikut berburu. Alasannya karena mereka itu sekumpulan pengecut yang sadar nggak bakal bisa ngelawan monster raksasa. Tapi kali ini beda, karena setelah dengar Kapten Ksatria Zenov muji Rodin sebagai pahlawan, mereka mikir bakal aman kalau ada Rodin. Gerda bilang kalau dia maupun Rodin sebenarnya nggak setuju rakyat biasa ikut berburu, tapi mereka nggak bisa nolak perintah kepala desa. Parahnya lagi, banyak rakyat biasa yang nggak serius latihan, karena gengsi diajarin sama budak yang kelas sosialnya lebih rendah dari mereka. Terus, pas hari berburuan, mereka kasih tugas ke rakyat biasa buat ngalihin perhatian babi hutan, sementara yang lain nyerang. Tapi mereka bahkan gak punya nyali buat ngelakuin itu, dan malah ngejatuhin senjata terus kabur. Salah satunya ada idiot ceroboh yang jatuh, dan Rodin kena taring babi hutan pas ngelindungin dia. Mereka berhasil ngalahin babi hutan besar itu entah gimana caranya, dan nyelamatin nyawa Rodin pakai tanaman obat. Gerda bilang ke Allen dan Teresia kalau dia bakal bawain jatah daging Rodin besok, dan minta mereka tetap tabah. Besok paginya, Allen bangun dan nemuin ibunya lagi ngerawat ayahnya. Dia bilang mau gantiin tugas ibunya, tapi Teresia bilang dia baik-baik aja. Tiba-tiba, Rodin bangun dengan kaget, masih mikir dia lagi di tengah perburuan. Keluarganya lega lihat dia udah sadar. Dan sementara mereka ngalamin momen emosional, Allen sadar kalau dia selama ini buang-buang waktu. Sampai sekarang, dia cuma fokus jadi makin kuat, tapi nggak ada tujuan di baliknya. Dia sekarang paham kalau dunia ini bukan game buat orang-orang yang tinggal di dalamnya, termasuk keluarganya. Orang-orang di sini nyata. Dan keluarganya itu senyata mereka. Allen mutusin kalau dia harus gunain kekuatannya buat tujuan baik demi ngejaga keluarganya tetap aman. Apalagi karena ayahnya nggak bakal bisa gerak buat beberapa waktu.
Pas banget, Gerda datang bawa jatah daging Rodin dan dia senang lihat temennya udah sadar. Gerda bilang Rodin gak usah khawatirin apa-apa dan fokus sembuh aja, karena penduduk desa lain bakal bantu keluarganya selama musim dingin. Tiba-tiba, Allen angkat bicara, minta izin ayahnya buat ambil alih pekerjaannya demi bantu keluarga. Dia mulai kerja hari itu juga, mulai dari nimba air dari sumur. Terus dia bawa ember-ember berat yang bahkan orang dewasa aja bakal kesusahan. Semua orang kaget lihat Allen yang kayaknya punya fisik beda dari anak seumurannya. Tapi dia emang udah mutusin buat gaspol. Dia udah maksimalin kekuatan fisiknya lewat summonnya, karena itu bakal ngebolehin dia bantu keluarganya paling banyak. Dan dia nggak khawatir soal perhatian yang bakal dia dapat, karena udah ada Kurena yang jadi pengalihan isu buat dunia luar. Setelah nganter air ke rumah, dia pergi ke ladang buat belajar cara panen kentang dari Gerda. Gerda nyuruh dia pakai 2 tangan buat cabut kentang, tapi Allen malah pamer kekuatan dengan nyabut segerombolan kentang cuma pakai 1 tangan. Dia ngaku dapat kekuatan ini dari ayahnya, dan kerja keras di ladang, manen semua kentang dalam 1 hari. Nanti dia natap kentang hasil panen, mikir betapa nggak adilnya Baron ngeklaim lebih dari setengah kentang yang ditanam para budak. Tiba-tiba dia dengar tamu datang ke rumah, dan ternyata itu kepala desa bareng si idiot yang jadi penyebab Rodin terluka. Kepala desa bawa buah-buahan sebagai hadiah, dan orang itu minta maaf karena udah ngacoin keadaan yang bikin Rodin terluka. Sementara Rodin bereaksi dengan bijak dan bilang ke orang itu buat lebih hati-hati kalau mau lanjut berburu. Teresia nggak rela maafin si idiot itu segampang itu. Dia nyeramahin orang itu kalau setiap orang punya keluarga tempat pulang, nggak peduli apa kelas sosial mereka, dan dia nggak boleh nyepelein nyawa orang lain. Para budak lain datang pas itu buat nengok Rodin, dan Teresia melepaskan amarahnya pas lihat tingkah aneh mereka. Besoknya, Allen pergi sendirian ke padang rumput liar dan nyiapin area luas buat rencana jeniusnya demi bantu keluarga lewatin musim dingin. Dia summon katak-katak dari inventarisnya dan ngelindungin mukanya pakai tangan pas semua katak itu lompat ke dia sebelum mendarat di tanah. Selanjutnya, Allen pasang beberapa jebakan level noob dan nyuruh katak-katak itu pakai skill provoke, berharap bakal mancing burung liar yang bisa dia tangkap dan bawa pulang. Tapi pas gak ada yang datang setelah nunggu agak lama, dia mutusin buat udahan. Tepat saat itu, dia lihat seekor burung terbang ke arah mereka dan siap-siap nangkap. Tapi dia sadar itu bukan burung biasa, melainkan monster rank B bernama Albaheron. Monster itu ngehancurin jebakan tanpa mikir dan ngalahin katak-katak itu satu persatu. Allen sadar dia bukan tandingan monster rank B dan mulai kabur, tapi jendela statusnya muncul di depan muka dan dia mikir, setelah ngeboost status fisiknya sampai batas, harusnya dia bisa jatuhin monster ini. Jadi dia mutusin buat ngelawan balik, lempar batu ke kepala monster itu sebelum maju dan nebas pakai pedangnya. Monster itu nyerang balik, tapi Allen summon sekawanan anjing yang gigit monster itu dan bikin dia sibuk. Sayangnya, itu nggak bertahan lama, karena burung monster itu dengan cepat ngalahin mereka semua dan Allen balik bertarung pakai pedang. Monster itu ngehantam dia lagi, dan kali ini dia kena damage lebih parah karena dia kehilangan banyak buff. Setelah summonnya kalah, dia ngerasa terlalu lemah bahkan buat berdiri, dan monster burung itu nyerang lagi. Allen entah gimana berhasil nangkis serangan itu pakai pedangnya, tapi dia ngerasa ini mungkin bakal jadi game over buat dia. Sebagai langkah terakhirnya, dia memanggil 2 ekor lintah yang langsung mulai menyedot darah Albaheron tersebut. Hal ini mulai sedikit melemahkan sang Albaheron, dan juga memberinya momen singkat untuk berpikir matang-matang tentang apa langkah selanjutnya. Dia tahu kalau kondisinya sekarang jauh lebih lemah, karena sudah kehilangan beberapa makhluk panggilan dan buff-nya. Tapi dia yakin itu bukan masalah besar, karena dia sudah punya rencana jitu untuk menumbangkan monster buas ini. Hanya dengan satu serangan akhir yang kuat. Allen memanggil kembali serigala-serigalanya dan memerintahkan baik para serigala maupun lintah itu untuk menerjang maju dan menyerang secara bersamaan. Saat mereka merangsek masuk, dia juga ikut melompat dan melancarkan tebasan pedang yang telak langsung ke kepala Albaheron itu. Serangan tersebut cukup kuat untuk menjatuhkan si Albaheron dan membuatnya terkapar untuk selamanya. Grimoire-nya kemudian memberi notifikasi bahwa dia baru saja mengalahkan seekor Albaheron dan mendapatkan 100 XP. Saat melihat pesan ini, dia jadi semangat banget dan menyempatkan diri sejenak untuk merayakan kemenangannya. Setelah itu, Allen membawa Albaheron tersebut kembali ke keluarganya. Dan mereka berdua sangat terkejut melihat seseorang yang dulu mereka anggap lemah seperti dia bisa mengalahkan monster peringkat D seperti itu sendirian. Gerda kemudian menawarkan diri untuk membantunya mengeluarkan darah Albaheron itu dengan benar. Setelah mengikat Albaheron tersebut, Gerda memberikan penjelasan mendetil kepada Allen tentang bagaimana daging monster itu seharusnya dipotong dan dipisahkan. Dan dia juga menjelaskan bagian mana saja dari monster itu yang aman dan bisa dimakan. Gerda juga menambahkan bahwa semua monster memiliki batu sihir di dalam tubuh mereka, dan setiap batu sihir yang ditemukan di monster peringkat D ke atas terkena hukum pajak kerajaan mereka. Namun Gerda tidak terlalu menganggap ini masalah besar,
karena batu itu toh tidak akan berguna bagi hamba sahaya miskin seperti mereka. Meski begitu, Gerda yakin mereka akan bisa mendapatkan harga yang lebih baik untuk bagian daging mereka dari kepala desa. Setelah mereka menjelaskan bahwa Allenlah yang melakukan perburuan karena ayahnya sedang terluka dan tidak mampu melakukannya sendiri. Keesokan harinya, di kantor kepala desa, mereka berdua menjalankan rencana mereka dengan menggunakan cedera Rodin sebagai alat tawar. Awalnya, kepala desa bersikeras bahwa mereka hanya boleh menerima bagian yang lebih kecil. Namun, setelah mereka terus menekannya dengan mengingatkan seberapa parah cedera Rodin dan bagaimana anak kecil seperti Allen harus mempertaruhkan nyawanya, kepala desa akhirnya menyerah dan setuju untuk memberi mereka bagian yang lebih besar, persis seperti yang mereka rencanakan sejak awal. Kepala desa memberitahu mereka bahwa mereka boleh menyimpan semua dagingnya untuk diri mereka sendiri, sementara dia hanya akan mengambil sayap dan batu sihirnya. Akan tetapi, Allen mencoba melangkah lebih jauh dan bertanya kepada kepala desa apakah mereka diizinkan untuk terus melakukan kesepakatan semacam ini di masa depan juga. Gerda berusaha sebaik mungkin membantu meyakinkan kepala desa, dan setelah berpikir beberapa saat, kepala desa akhirnya menyetujui persyaratan mereka dan mengizinkan mereka melanjutkan dengan perjanjian yang sama. 3 hari kemudian, Allen menggunakan taktik yang sama seperti sebelumnya untuk menghadapi 2 Albaheron lagi. Fakta bahwa dia mampu mengalahkan satu sebelumnya telah memberinya kepercayaan diri yang jauh lebih besar. Jadi kali ini, dia mampu mengalahkan keduanya dengan bantuan lintah, serigala, dan pedang kayunya. Dan dia melakukannya dalam waktu yang memecahkan rekor. Allen sudah pergi berburu sekali setiap 3 hari sejak mengalahkan yang pertama. Tapi ini adalah pertama kalinya dia tidak kehilangan satupun makhluk panggilannya. Jadi dia sangat puas dengan hasilnya. Grimoire Allen kemudian menyala dan mengakui bahwa dia baru saja mengalahkan 2 Albaheron dan mendapatkan 200 XP. Lebih penting lagi, itu juga memberitahunya bahwa levelnya telah meningkat dan dia telah mencapai level 2. Dia menjadi sangat gembira saat melihat ini dan langsung memeriksa statusnya. Saat dia melihatnya, dia melihat bahwa semua HP dan MP-nya telah pulih sepenuhnya setelah naik level. Namun, dia juga menyadari bahwa peningkatan statusnya hanya sekitar 60% dari yang seharusnya normal. Dia tidak terlalu memikirkannya dan berasumsi mungkin dia tidak mendapatkan manfaat penuh karena dia baru saja mencapai level ini. Meski begitu, dia masih sangat senang dan lega melihat semua kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Saat memikirkannya lebih jauh, dia mulai percaya bahwa ini mungkin adalah ujian dari para dewa. Yang diceritakan Rodin kepadanya, dan sejujurnya dia merasa luar biasa karenanya. Dia sadar bahwa dia harus memberitahu keluarganya tentang kebenaran ini, cepat atau lambat. Di kemudian hari, Allen tiba kembali di rumah, dan Rodin terkejut melihat dia berhasil menangkap 2 Albaheron dalam 1 hari. Setelah itu, Allen bertemu dengan Kurena untuk latihan pedang. Namun bahkan saat dia berada di tengah pertarungan dan latihan, pikirannya terus memikirkan bagaimana dan kapan dia akan memburu lebih banyak Albaheron. Karena ini musim migrasi dan ada banyak Albaheron di sekitar, dia yakin jika dia bekerja cukup keras, dia mungkin bisa mencapai level 3 dengan memburu sekitar 20 ekor lagi. Lamunan Allen tiba-tiba terbuyarkan ketika Kurena mendaratkan pukulan keras ke kepalanya, yang jelas menunjukkan bahwa gadis itu memenangkan pertandingan. Setelah mengakui kemenangannya, Kurena hanya melambaikan tangan perpisahan kepadanya dan pergi. Malam harinya, Allen memutuskan sudah waktunya untuk memberitahu orang tuanya kebenaran tentang bagaimana dia bisa mengalahkan Albaheron-Albaheron itu dengan begitu mudah. Namun dia tahu dia tidak bisa memberitahu mereka bahwa dia terseret ke dalam game acak yang dia lihat di internet, karena mereka pasti akan mengira dia sudah gila gara-gara itu. Allen pun menyusun penjelasan yang lebih baik. Dia memberitahu mereka bahwa ketika dia baru berusia 1 tahun, dia mendengar wahyu dari Elmea, sang dewa pencipta. Allen menjelaskan kepada mereka bahwa wahyu itu pada dasarnya berarti dia lebih pintar dan secara fisik lebih kuat daripada orang rata-rata. Selain itu, dia mengatakan bahwa itu juga berarti dia akan melalui ujian yang melampaui apa yang biasanya bisa dicapai bahkan oleh 100 orang laki-laki. Mendengar ini, Rodin langsung mengerti apa yang sedang terjadi dan bisa tahu bahwa Allen pasti sudah melalui ujian para dewa. Rodin memperhatikan tadi pagi bahwa luka di wajah Allen sudah hilang, jadi dia menyadari bahwa inilah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Namun, Tresia tidak mengerti bagaimana ini bisa mungkin terjadi, apalagi karena hasil penilaian Allen dari tahun lalu mengatakan bahwa dia tidak memiliki bakat sama sekali. Saat itulah Allen menyebutkan bahwa dia menerima wahyu lain dari Dewa Elmea beberapa bulan yang lalu. Dia menjelaskan bahwa alasan atributnya diberi peringkat sangat rendah selama upacara penilaian adalah karena mereka memperhitungkan perkembangan lambat dari ujiannya. Dia juga menjelaskan bahwa alasan dia dinilai tidak memiliki bakat adalah karena bakatnya sebenarnya terlalu baru untuk dikenali dengan benar pada saat itu. Rodin terkejut saat mendengarnya, karena itu berarti Allen sebenarnya memang memiliki bakat. Ketika Rodin bertanya kepada Allen apa bakat itu, Allen memberitahunya bahwa dia tidak yakin, karena Dewa Elmea tidak memberinya detail lengkapnya. Allen merasa bersalah karena membohongi ayahnya,
Tapi dia tahu dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang menjadi seorang summoner. Dia takut beberapa orang akan bereaksi salah jika mereka tahu bahwa dia bisa memanggil dan mengendalikan monster. Dan dia juga tahu bahwa dia jelas tidak bisa memberitahu mereka apapun tentang reinkarnasi. Pada akhirnya, Teresia hanya memeluk Allen dan memujinya karena begitu berani, terutama mengingat betapa mudanya dia. Rodin kemudian bertanya kepada Allen apa rencananya selanjutnya, dan Allen menjawab bahwa untuk saat ini, yang ingin dia lakukan hanyalah membuktikan dirinya layak dengan melewati semua ujian itu. Rodin bangga mendengar jawaban itu, tapi dia juga memberitahu Allen untuk tidak ragu meminta bantuan jika dia membutuhkannya. Allen berterima kasih kepada kedua orang tuanya karena begitu pengertian dan memberinya dukungan penuh. Setelah itu, Rodin memberitahu Allen bahwa sebaiknya dia merahasiakan ini untuk saat ini, karena akan sangat buruk jika orang-orang mulai salah mengira dia sebagai nabi palsu. Namun Rodin mengatakan bahwa Gerda akan menjadi satu-satunya pengecualian, karena Gerda selalu menyombongkan betapa kerennya Kurena sebagai ahli pedang. Tuan Rodin berkata bahwa sekarang dia akhirnya akan mendapatkan kesempatan untuk membanggakan betapa kerennya putranya juga. Menjelang musim dingin tiba, Allen mengambil salah satu albaheron yang telah mereka simpan dan mulai memotong-motongnya. Setelah itu, dia pergi ke kota bersama Gerda untuk menukar daging itu dengan perbekalan. Gerda sudah mendengar kabar tentang Allen yang diberkati dan diuji oleh Dewa Elmea. Dan sejujurnya, Gerda sama sekali tidak terkejut. Karena dia selalu percaya ada sesuatu yang istimewa tentang Allen. Saat mereka bepergian bersama, keduanya terus mengobrol, dan Allen mengangkat topik tentang perbedaan antara rakyat biasa dan hamba sahaya. Gerda menjelaskan bahwa sebagian besar perbedaannya bermuara pada status sosial dan pajak. Dia menjelaskan bahwa hamba sahaya berada di bawah sistem pajak yang benar-benar berbeda, di mana mereka harus membayar 3 koin emas untuk setiap orang dewasa dan 1 koin emas untuk setiap anak setiap tahunnya. Setelah mendengar itu, Allen bertanya apa yang diperlukan bagi seorang hamba sahaya untuk menjadi rakyat biasa. Gerda menjelaskan bahwa itu akan membutuhkan pembayaran upeti sebesar 10 koin emas per orang dalam keluarga. Dia juga menyebutkan bahwa ada rumor tentang seorang baron yang terkadang memberi penghargaan kepada orang-orang dengan status rakyat biasa, tapi dia menegaskan bahwa itu hanyalah rumor. Ketika Ellen mendengar semua ini, dia menyadari bahwa karena ibunya akan segera melahirkan bayi lagi, akan membutuhkan 50 koin emas bagi keluarga mereka untuk menjadi rakyat biasa, karena mereka akan segera menjadi keluarga beranggotakan 5 orang. Allen menghabiskan sisa hari itu berdagang dengan Gerda, dan dia mulai memahami bagaimana perdagangan bekerja. Di penghujung hari, dia berjalan pulang dengan seikat besar kayu bakar di punggungnya, menyadari bahwa dia sekarang sebagian besar sudah mengerti cara kerja barter. Dia juga menyadari bahwa dia bisa melakukan riset pasar saat dia datang ke kota berikutnya. Kali berikutnya Allen pergi berdagang, dia melakukannya sendirian. Selagi di sana, dia dengan cermat mendokumentasikan nilai pasar dan nilai barter untuk setiap barang, sehingga dia bisa menggunakan informasi itu untuk membantu dirinya sendiri di masa depan. Kemudian, Allen berjalan masuk ke toko tanaman obat dan bertanya kepada pedagang apakah ada obat yang bisa memulihkan MP. Pedagang itu langsung menjawab bahwa mereka tidak memiliki barang seperti itu, karena barang-barang semacam itu jauh terlalu mahal untuk dijual di tokonya. Meski begitu, Allen hanya melihat-lihat semua tanaman obat dan obat-obatan di rak, dan dia menyadari bahwa akan sangat sulit untuk mendokumentasikan semuanya secara manual. Jadi dia berkonsentrasi sangat keras dan hanya dengan memikirkannya, akhirnya menggambar semua tanaman obat itu ke dalam grimoire-nya tanpa menyentuh apapun secara fisik. Setelah itu, Allen bertanya kepada pedagang apakah dia memiliki stok bunga mohiler. Namun pedagang itu tiba-tiba menjadi sangat emosional mendengar nama itu karena kejadian terakhir kali dia menjualnya. Pedagang itu menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu Gerda menerobos masuk ke toko dan menuntut untuk membeli bunga mohiler. Dia bersikeras mendapatkannya karena temannya sedang sakit, tapi dia bahkan tidak membayar lunas saat itu dan berjanji akan membayar sisanya nanti. Pedagang itu masih belum menerima pembayaran penuh, dan di atas semua itu adalah stok bunga mohiler terakhirnya. Itulah yang paling membuat pedagang tersebut kesal. Allen mendengar ini dan menyadari bahwa Gerda datang ke toko itu untuk membeli tanaman obat yang akhirnya menyelamatkan nyawa Rodin setelah dia diserang malam itu. Jika pedagang itu menolak menjualnya, Allen memperkirakan bahwa dia mungkin tidak akan punya ayah lagi. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, Allen memberikan pedagang itu beberapa dendeng albaheron dan berterima kasih dengan tulus atas kebaikannya. Setelah itu, dia meninggalkan toko dalam perjalanan pulang. Allen sedang sibuk memeriksa beberapa senjata di kota ketika dia bertemu dengan anak yang sama dari upacara penilaian yang mendapatkan bakat kapak, Dogora, dan putra kepala desa, Peromus. Allen tahu bahwa Dogora itu biang masalah. Jadi, dia mencoba mengurus urusannya sendiri dan pergi dengan tenang. Namun, Dogora memukul kepalanya dan langsung menuntut agar Allen menjadi kacungnya. Sebagai tanggapan, Allen mengeluarkan pedang kayunya dan mengarahkannya langsung ke Dogora.
Dogora menjadi gugup dan mengeluh bahwa itu tidak adil karena dia tidak memiliki senjata. Ellen memberitahunya bahwa dia bersedia bertarung secara adil, jadi Dogora harus pergi mengambil senjata apapun pilihannya, sementara Ellen menunggu di sini. Dogora kembali tak lama kemudian dengan sebuah pedang dan menyerang Ellen, tapi Ellen dengan mudah menghindari dan menangkis semua serangannya. Serangan Dogora memang kuat, yang masuk akal karena dia adalah pengguna kapak. Tapi meski begitu, kekuatannya hampir tidak sebanding dengan Kurena. Ellen memutuskan untuk mengakhiri duel dengan cepat, memukul pedang hingga terlepas dari tangan Dogora dan memenangkan pertarungan. Dia hanya mengakui kemenangannya dan berjalan pergi dengan santai, yang membuat Dogora semakin murka. Malam harinya, Allen kembali ke rumah, dan Rodin terlihat sedang melepas perbannya. Ini menunjukkan bahwa dia sudah kembali dalam kondisi prima dan siap untuk melanjutkan perburuan. Teresia, bagaimanapun, memperingatkannya untuk tidak berlebihan dan mengambil resiko cedera otot. Keesokan harinya, di rumah Kurena, Dogora muncul lagi untuk menantang Allen tanding ulang. Dia kalah telak beberapa kali, tapi egonya menolak membiarkannya menerima kekalahan, jadi dia terus meminta tanding ulang lagi. Sementara itu, adik laki-laki Allen, Mes, sudah mulai latihan pedang dengan Kurena, yang membuat Allen bersemangat melihat bagaimana performa Mes di upacara penilaian 2 tahun lagi. Setelah beberapa waktu, bayi baru lahir dan keluarga memutuskan untuk menamainya Muriel. Kemudian, Rodin pulang dari perburuan bersama Gerda hanya untuk mengumumkan bahwa keluarga mereka dipanggil oleh kepala desa. Rupanya, kepala desa ingin mereka meningkatkan jumlah babi hutan yang mereka setorkan ke Baron dari 10 menjadi 15. Untuk mewujudkan itu, kepala desa ingin mereka mengizinkan rakyat biasa untuk bergabung dalam perburuan lagi tahun ini. Teresia berpikir permintaan ini konyol, apalagi karena Rodin menderita cedera parah selama perburuan terakhir. Rodin mengakui bahwa dia ingin menolak, tapi ternyata ini bukan permintaan, ini adalah perintah langsung dari Baron. Jika mereka tidak menyetor 15 babi hutan pada musim dingin tahun ini, Kekaisaran akan merekrut lebih banyak hamba sahaya dari tempat lain. Mendengar ini, Ellen langsung mengerti bahwa lebih banyak hamba sahaya berarti lebih sedikit lahan untuk dibagi, yang akan menempatkan mereka yang tidak bisa berburu pada risiko kehilangan tanah mereka. Teresia menambahkan bahwa bagian terburuknya adalah Baron ingin mereka menyetor 20 babi hutan pada akhir tahun depan. Rodin memperkirakan satu-satunya cara untuk memenuhi permintaan itu adalah dengan berburu lebih sering dari biasanya, sekali setiap 10 hari. Allen kemudian angkat bicara dan menyarankan agar mereka mengikuti saja perintah Baron. Teresia menyuruhnya untuk tidak menyela saat orang dewasa sedang bicara, tapi Rodin menghentikannya dan membiarkan Allen melanjutkan. Allen menjelaskan bahwa mereka tidak bisa menolak perintah langsung dari Baron. Jadi, meskipun para rakyat biasa itu akhirnya menjadi beban, mereka perlu menemukan cara untuk membuat beban itu berguna. Berdasarkan pengalaman masa lalunya dengan game, Allen tahu bahwa membuat karakter menjadi seberguna mungkin, bahkan ketika mereka tampak tidak mampu, adalah keahliannya. Dia menyuruh mereka untuk mempercayainya dan membiarkan dia menangani situasi ini. Dia mengingatkan mereka bahwa dia diberkati dengan kebijaksanaan dari Dewa Elmea, dan karena berkah itu, dia percaya dia punya rencana yang mungkin benar-benar berhasil. Rodan akhirnya memutuskan untuk memberi Ellen kesempatan. Jadi pada perburuan berikutnya, dia mengumumkan kepada semua serf dan rakyat biasa bahwa mereka akan mulai menerapkan strategi berburu milik Ellen sekarang. Tapi Rodan sendiri hanya akan ikut untuk mengawasi. Sebenarnya, Ellen berharap bisa ikut terjun langsung dalam perburuan itu, tapi ayahnya benar-benar keras kepala dan pendiriannya tidak bisa digoyahkan. Ya, mau bagaimana lagi? Tidak ada yang bisa dia lakukan soal itu. Tapi yang paling penting adalah mereka melatih para pemula agar bisa membantu kelompok memburu lebih banyak Great Boar, karena Ellen tidak ingin melihat siapapun terluka parah seperti ayahnya lagi. Warga biasa yang menyebabkan insiden tahun lalu itu mendekati Rodan untuk meminta maaf atas kejadian tersebut dan memintanya untuk tidak melindunginya jika terjadi kesalahan hari ini. Rodan menepis kekhawatiran itu dengan santai, sama sekali tidak menaruh dendam padanya, dan hanya memintanya untuk fokus pada perannya dalam perburuan. Tak lama setelah itu, tim perburu keluar dari desa, dan ini adalah momen pertama kalinya Allen bisa meninggalkan desa setelah 7 tahun hidup sebagai seorang serf. Ini adalah langkah kecil yang sangat berarti baginya, dan dia akhirnya bisa melihat pegunungan naga putih di kejauhan. Setiap musim gugur, para Great Boar turun dari kaki pegunungan itu ke sini untuk mencari makan, dan legenda mengatakan bahwa seekor naga putih mitos tinggal di suatu tempat di dekat puncaknya. Allen dengan cepat menyusul rombongan setelah puas berfantasi tentang hal itu, dan dia kembali menjelaskan strategi berburinya kepada semua orang. Rodan hanya menegaskan agar mereka tetap berpegang pada apa yang sudah mereka latih, lalu memerintahkan semua orang untuk menempatkan diri di pos masing-masing.
Alan pergi ke tempat persembunyian yang aman, sesuai janjinya, dan ketika dia melihat Great Bull raksasa berlari ke arah kelompok itu, dia baru sadar kalau monster itu benar-benar mengerikan. Sesuai rencana, semua serf menancapkan tumit mereka kuat-kuat ke tanah dan berhasil menghentikan laju babi hutan itu dengan tombak mereka. Sementara mereka menahannya, Rodan dan para serf lainnya menyerang babi hutan itu dari samping untuk menguras darahnya dan memberikan damage lebih besar. Alan mengamati seluruh prosesnya, memahami betul bahwa tim umpan memancing babi hutan masuk, lalu tim tank menahannya di tempat, sementara tim penyerang menghajar titik vitalnya. Ini adalah metode yang telah digunakan ayahnya dan yang lainnya untuk berburu dengan sukses selama lebih dari 10 tahun, tanpa talent khusus sekalipun. Sekarang setelah babi hutan itu melemah, Allen meminta para warga biasa untuk bersiap, karena sudah ambil waktunya bagi mereka untuk beraksi. Sejak awal memang salah kalau mengandalkan orang-orang lemah seperti mereka untuk menjadi tank, jadi strateginya adalah membiarkan mereka masuk di akhir untuk melakukan finishing blow. Mereka hanya perlu menyerang sekali saja untuk mendapatkan experience dari pertempuran itu, dan itu akan membuat mereka lebih kuat. Begitu Rodan memberi perintah untuk menyerang, para warga biasa menusuk babi hutan itu dengan tombak mereka, dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Segera setelah babi hutan itu ambruk ke tanah, para warga bisa merasakan kekuatan mengalir di tubuh mereka, yang berarti mereka telah berhasil melewati ujian para dewa. Semuanya berjalan persis seperti rencana Alan, karena sepertinya mereka semua baru saja level up. Karena Great Boar adalah monster peringkat C, mereka pasti mendapatkan banyak sekali experience dan jadi lebih mudah bagi mereka untuk naik level. Alan memutuskan untuk memeriksa grimoire-nya untuk melihat hasilnya bagi dirinya sendiri. Tapi dia merasa frustrasi saat mengetahui bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa, yang berarti sistem tidak menganggapnya sebagai bagian dari pertempuran hanya karena berdiri di dekatnya. Para warga mendekatinya untuk berterima kasih, mengatakan bahwa sarannya benar-benar membawa perubahan besar. Meskipun menjadi bagian dari alasan kemenangan mereka, Allen merasa ini adalah kemenangan yang terasa pahit karena kekalahannya sendiri dalam mendapatkan XP. Beberapa hari kemudian, saat Allen sedang mengambil air di desa, beberapa tetangga bertanya apakah dia akan ikut dalam perburuan hari ini juga. Allen membenarkan hal itu, mengatakan bahwa dia akan berada di sana untuk menonton seperti biasa, meskipun dia sebenarnya sangat ingin ayahnya mengizinkannya memegang tombak juga. Para penduduk desa dengan cepat menolak ide itu, karena Rodan pasti akan menghajar mereka kalau sampai berani menyarankan hal semacam itu. Tetangganya menyebutkan bahwa dia sedikit cemburu dan berharap bisa ikut berburu juga. Serf lainnya menyuruhnya untuk meletakkan pisau jagalnya sekali-kali dan bergabung dengan perburuan kalau begitu. Tapi pria itu menjelaskan bahwa dia tidak bisa melakukan itu karena istrinya sedang mengandung anak mereka. Dia harus bermain aman karena alasan itu, tapi dia selalu senang jika ada lebih banyak daging monster untuk dipotong-potong. Segera setelah Alan mendengar itu, dia memutuskan untuk meminta bantuan dan menunjukkan kepadanya semua albaheron yang perlu dijagal. Pria itu jelas terkejut melihat begitu banyak burung buruan, dan Alan memberitahunya bahwa dia berharap pria itu mau memotongnya karena jumlahnya terlalu banyak untuk ditangani sendiri. Dia berjanji untuk memberinya 2 bungkus daging untuk setiap 1 ekor yang dia kerjakan, dan pria itu lebih dari senang dengan tawaran tersebut. Albaheron ini bukan bagian dari cadangan makanan keluarga, jadi Alan membutuhkannya untuk memotong karkas-karkas itu agar dia bisa menjual dagingnya. Bagaimanapun juga, dia harus menggunakan segala cara untuk mendapatkan 50 keping emas itu demi membebaskan keluarganya dari status serf. Akan butuh biaya ekstra kalau dia menyewa tukang daging di kota untuk melakukannya. Jadi lebih baik outsource saja pekerjaan itu di sini, yang juga berarti mengurangi jumlah perjalanan bolak-balik. Pada perburuan berikutnya, ada lebih banyak warga biasa yang bergabung dengan tim, mengikuti strategi Alan. Alan tahu bahwa dengan menambahkan orang baru secara bertahap ke dalam tim, mereka akhirnya akan memiliki cukup orang untuk membuat 2 kelompok, dan itu seharusnya bisa menggandakan jumlah babi hutan yang bisa mereka buru. Namun, dia berharap tahu kenapa Baron begitu ngotot ingin mendapatkan lebih banyak babi hutan, karena dia tidak merasa wilayah ini sedang kekurangan makanan. Tak lama kemudian, tim umpan memancing babi hutan lain, dan tim tank menahannya dengan tombak mereka. Tim penyerang melemahkannya lagi dengan menyerang dari sisi samping, dan saat itulah Gerda meminta para pemula untuk melakukan bagian mereka. Mereka semua menyerang babi hutan itu dengan tombak, dan segera menumbangkannya, yang membuat mereka merasa seperti telah melewati ujian para dewa lainnya. Alan dengan cepat memeriksa grimoire-nya setelah babi hutan itu jatuh dan melihat bahwa rencananya berhasil, karena semua statusnya naik dan dia bahkan level up tepat sebelum pertarungan berakhir. Saat babi hutan itu berlari ke arah tim tank, dia memanggil Payon tepat di jalur lintasannya. Makhluk panggilannya bisa disaman ke lokasi manapun yang bisa dia tandai dengan penglihatannya dalam radius 50 meter. Karena pion ada di tengah jalan, babi hutan itu menginjaknya, dan itu sudah cukup agar rencana Alan berhasil. Lagi pula, selama babi hutan itu menyerang salah satu makhluk panggilannya, itu sudah cukup untuk menghitungnya sebagai partisipan dalam pertempuran. 3 bulan kemudian, Alan menyebutkan bahwa dunia ini tampaknya juga memiliki kebiasaan merayakan awal tahun baru,
yang membuatnya diundang ke kediaman kepala desa untuk pertama kalinya. Dia kembali ke desa setelah itu bersama Kurena, yang sangat senang karena mereka mendapat permen dan beberapa hadiah untuk dibawa pulang. Allen berasumsi bahwa ini seharusnya menjadi hadiah karena berhasil memenuhi kuota 15 babi hutan. Jadi dia tidak bisa mengeluh sama sekali. Begitu mereka sampai di rumah, Keluarga mereka sudah menunggu untuk makan malam bersama. Allen memberitahu Rodan dan Gerda bahwa mereka bersenang-senang di kediaman kepala desa dan seharusnya mereka ikut bersama anak-anak. Gerda menyebutkan bahwa duduk diam melewati semua upacara formalitas itu adalah cara yang membosankan untuk memulai tahun baru. Mengesampingkan hal itu, mereka memutuskan untuk memulai pestanya dan menikmati jamuan makan bersama sebagai satu keluarga. Gerda bertanya apakah kepala desa mengatakan sesuatu tentang mereka, dan Alan menyebutkan bahwa dia sangat berterima kasih. Rodan memberitahu mereka bahwa melihat perkembangan situasi saat ini, mereka seharusnya tidak punya masalah memenuhi kuota 20 babi hutan tahun ini, dan itu semua berkat Alan dan rencananya untuk melatih para pemula. Gerda kemudian melihat botol yang tampak istimewa di belakang Alan, jadi dia memutuskan untuk bertanya tentang hal itu. Alan menjelaskan bahwa kepala desa memberikannya sebagai hadiah, dan itu adalah sebotol minuman keras. Baik Rodan maupun Gerda langsung bersemangat, dengan mudah memakan umpannya. Jadi Alan memutuskan untuk menarik kailnya. Dia dengan antusias bertanya pada Mesh, apakah dia ingin melakukan latihan tombak lagi nanti, dan adik laki-lakinya itu setuju. Kurena bilang dia ingin ikut latihan juga, tapi Allen memberitahunya bahwa dia sudah cukup kuat, dan mereka harus membina Mesh, karena dia punya bakat sebagai pengguna tombak. Meskipun topik pembicaraan tidak tiba berubah, Rodan dan Gerda masih terus memikirkan minuman keras yang dibawa Allen itu. Alan mengingatkan mereka bahwa itu adalah hadiah dari kepala desa untuknya, tapi Gerda memintanya untuk tidak konyol karena semua orang tahu dia bahkan belum cukup umur untuk meminumnya. Begitu sampai di titik itu, Alan melanjutkan rencananya dan memberitahu mereka bahwa dia akan memberikannya, tapi hanya jika mereka bisa mengalahkannya dalam sebuah kontes. Rodan ragu-ragu, tapi Gerda langsung menerima tanpa berpikir panjang, merasa yakin bahwa mereka bisa menang melawannya sendirian. Alan kemudian bertanya apa yang akan dia dapatkan dari mereka jika dia menang, dan pertanyaan itu membuat mereka lengah. Jadi mereka hanya memintanya untuk menyebutkan apa yang dia inginkan. Tanpa ragu sedikitpun, Alan mengatakan bahwa jika dia memenangkan kontes, mereka harus mengizinkannya memegang tombak selama semua perburuan babi hutan. Saat itulah Rodan dan Gerda sadar bahwa mereka baru saja masuk langsung ke dalam perangkap Alan, yang mengingatkan mereka kembali betapa cerdasnya anak itu sebenarnya. Rodan memutuskan untuk menerima tantangan itu, mengatakan bahwa jika mereka menang, mereka akan mendapatkan minuman kerasnya, dan jika Alan menang, dia boleh bertarung dalam perburuan babi hutan. Gerda bertanya kontes macam apa yang ada di pikirannya, dan Allen memberitahu mereka bahwa itu adalah panco. Tentu saja, itu dengan cepat membuat mereka merasa lebih percaya diri. Dan Gerda memutuskan untuk menjadi orang pertama yang melawan Allen, mengatakan bahwa dia tidak akan menahan diri. Allen sudah benar-benar siap, karena dia telah mengisi penuh inventarisnya dengan kartu summon peringkat F khusus untuk ini, dan melakukan buff pada attack power-nya. Belum lagi dia sudah level 6 sekarang, jadi dia cukup yakin kemenangan sudah ada di tangan. Berkat persiapan itu, Allen berhasil menang melawan Gerda. Meskipun dari apa yang bisa dia rasakan, stat attack Gerda pasti berada di antara 150 dan 200, terlepas dari betapa mulusnya kemenangan itu. Ketika giliran Rodan tiba, Allen tidak bisa mengimbangi kekuatannya, dan akhirnya kalah. Allen menerima kekalahannya, menyadari bahwa stat attack ayahnya setidaknya pasti lebih dari 300. Sementara mereka menikmati botol minuman keras itu, Allen menganalisis kekuatan mereka. Karena stat attack Gerda ada di sekitar peringkat D, berarti milik ayahnya lebih seperti peringkat C. Setidaknya itu memberinya referensi tentang seberapa kuat orang-orang yang bermain di normal mode bisa berkembang. Rodan memberitahunya bahwa dia sama sekali tidak lemah. Meskipun kalah, tapi dia tidak akan berburu babi hutan sampai dia punya kemampuan untuk mengalahkannya. Alan memutuskan untuk memegang kata-katanya itu, karena dia punya peluang bagus untuk mewujudkannya jika dia bisa mencapai level Summon 4 sebelum musim gugur. Menjelang bulan Juni, level Summon Alan akhirnya naik lagi, dan Grimoire memberinya banyak informasi baru. Dia dengan cepat memeriksa halaman statusnya, dan mengetahui bahwa dia telah membuka makhluk panggilan peringkat E, dan bahkan tipe baru. Sepertinya dia harus menggabungkan mereka lagi untuk mengetahui jenis apa tepatnya, tapi dia punya banyak MP yang tersisa kali ini, jadi dia bisa bereksperimen dengan bebas. Kapasitas inventaris kartunya naik 10 slot juga, dan jumlah buff yang diberikan makhluk panggilan meningkat sesuai level mereka. Jadi dia seharusnya mendapatkan peningkatan yang signifikan jika dia mengisi inventarisnya dengan 40 kartu peringkat E. Itu berarti dia benar-benar bisa mengalahkan ayahnya dalam adu panco sekarang, jadi dia akan bisa berpartisipasi dalam perburuan segera. Allen kemudian melihat skill baru bernama Storage di grimoire-nya, dan awalnya dia tidak mengerti apa itu, sampai dia melihat sebuah lubang di salah satu halamannya. Dia mencoba memasukkan tongkat ke dalamnya, dan menyadari bahwa lubang itu sebenarnya cukup dalam, karena benar-benar tidak memiliki dasar.
Ellen segera mengetahui bahwa dia bisa memanggil gambaran mental dari barang-barang yang dia simpan di dalamnya. Jadi dia memutuskan untuk bereksperimen dan melemparkan banyak barang ke sana. Belajar bahwa dia bisa memasukkan apa saja ke dalam lubang ini, selama muat. Dan tidak ada batasan jumlahnya juga. Ada sesuatu yang terasa salah tentang itu, karena salah satu aspek utama game biasanya adalah batasan berapa banyak item yang bisa dipegang pemain. Dia tidak mengerti mengapa mereka memberinya skill penyimpanan tingkat dewa pada saat-saat seperti ini. Entah itu kunci, perahu, atau karpet ajaib. Item biasanya didapatkan di sekitar waktu ketika mereka menjadi sangat diperlukan, karena begitulah cara pengembang merancangnya. Tentu saja pasti ada alasan di balik ini, sesuatu yang membuatnya perlu dimiliki sekarang juga. Mengesampingkan hal itu untuk saat ini, Allen memutuskan sudah waktunya untuk bermain-main dengan summon peringkat E. Entah kenapa, tidak terjadi apa-apa saat dia mencoba membuat serangga peringkat E, yang membuatnya berpikir bahwa dia tidak punya cukup MP. Grimoire memberitahunya bahwa dia tidak memiliki batu sihir peringkat E yang cukup untuk membuat serangga peringkat E. Allen bahkan tidak tahu kalau syarat itu ada, dan dia terkejut bahwa membuat peringkat E membutuhkan item. Sekarang dia memutuskan untuk menyelinap ke kamarnya tanpa membangunkan adik laki-lakinya dan mengambil tas berisi semua uang yang dia peroleh akhir-akhir ini. Alan menyimpan beberapa batu sihir dari Horned Rabbit yang berkeliaran ke desa. Jadi dia menggunakan beberapa batu itu untuk membuat serangga peringkat E. Awalnya tidak berhasil, sampai dia memasukkan batu sihir itu ke dalam storage-nya, dan barulah dia berhasil membuat apa yang dia inginkan. Dilihat dari tampilannya, sepertinya serangga peringkat E adalah kupu-kupu. Tapi ketika dia memutuskan untuk memanggilnya, ukurannya jelas lebih besar dari yang dia duga. Seperti biasa, Teresia muncul di saat yang paling buruk, jadi dia panik dan meminta si kupu-kupu untuk bersembunyi. Serangga itu dengan cepat bersembunyi di belakang punggungnya. Jadi Ellen mencoba bersikap tenang dan memberikan alasan pada ibunya. Setelah Teresia pergi, Allen terus mencoba summon barunya, dan salah satunya adalah Beast peringkat E, seekor harimau gigi pedang. Kelihatannya lebih besar dan lebih tangguh daripada summon anjingnya, dan buff-nya meningkatkan statusnya sebesar 10 poin juga, 2 kali lipat dari apa yang dilakukan peringkat F. Dia memutuskan untuk menamainya Tama, dan menyambutnya ke dalam tim sebelum mengembalikannya ke Grimoire. Sekarang setelah Allen jauh dari rumah, dia memutuskan untuk mencoba melakukan beberapa penggabungan, ingin mendapatkan burung peringkat E. Dia berhasil mendapatkannya setelah melemparkan beberapa batu sihir ke dalam storage-nya. Dan itu saja sudah memberitahunya bahwa dia akan membutuhkan banyak batu mulai sekarang. Namun, malam itu ayahnya memberitahunya bahwa Horned Rabbit seharusnya tidak datang lagi, karena mereka membuat parit di sekeliling desa beberapa tahun yang lalu. Bahkan monster kecil seperti itu bisa berbahaya bagi anak-anak, dan itulah sebabnya mereka memutuskan untuk melakukannya. Ellen mendapati dirinya dalam posisi sulit sekarang karena dia tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan lebih banyak batu sihir. Tanpa adanya kelinci, suatu hari, saat Kurena sedang bermain kesatria-kesatriaan dengan Dogora, Ellen memutuskan untuk berbicara dengan Peromus dan bertanya apa yang dia ketahui tentang batu sihir. Karena dia mendengar bahwa anak itu cukup pintar, Peromus memberitahunya bahwa itu adalah permata kecil yang tertanam di dalam monster dekat jantung mereka, dan sebagian besar digunakan untuk memberi daya pada alat sihir. Alat sihir adalah item yang aktif saat digunakan dengan batu sihir, dan ada banyak jenis berbeda di ibu kota kerajaan. Batu peringkat D dan T bisa berguna bagi orang-orang di ibu kota, tapi batu peringkat E pada dasarnya hanyalah sampah, jadi dia biasanya bisa menemukannya berserakan di tanah. Untuk membuktikannya, Peromos berjalan sebentar dan menemukan batu sihir peringkat E di tanah. Allen berterima kasih padanya atas informasi dan batu sihir itu, dan dia sekarang tahu bahwa dia perlu memulung di sekitar desa untuk mendapatkannya. Dia memutuskan untuk memanggil bala bantuan, dan setelah beberapa saat dia berhasil mengumpulkan banyak batu sihir berkat bantuan dari beberapa penduduk desa. Dia menciptakan semua summon peringkat E yang tersedia karena itu, jadi sekarang saatnya untuk mengetahui kemampuan seperti apa yang mereka miliki. Namun, sebelum dia bisa melakukan itu, salah satu summon barunya, Hork, terbang lurus ke arahnya dan memperingatkannya tentang sesuatu yang berbahaya yang datang. Allen hampir tidak bisa bereaksi sebelum seekor babi hutan melompat tepat di atasnya, membuatnya jatuh dan terluka. Salah satu summon lainnya, Mame, dengan cepat mendekatinya dan menggunakan kemampuannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Babi hutan itu menyerbunya lagi, tapi kupu-kupu papilon menggunakan kemampuannya untuk membuat babi hutan itu pingsan. Dan saat itulah, Allen meminta Tama untuk menyerang. Si harimau berhasil memberikan banyak damage, dan itu saja sudah berhasil menjatuhkan babi hutan tersebut dalam waktu singkat. Ellen tidak punya banyak waktu untuk bersorak karena babi hutan lain yang marah muncul entah dari mana. Ia berlari lurus ke arahnya, tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Tapi satu lagi summonnya, sebuah batu bernama Wall, melangkah masuk tepat pada waktunya, dan bertindak sebagai perisai. Babi hutan itu berlari lurus menabrak dinding yang kokoh itu, dan segera ambruk. Setelah benturan keras itu, Ellen merasa lega. Tapi begitu dia berkedip, segala sesuatu di sekelilingnya menghilang.
membuatnya berpikir bahwa dia baru saja berhalusinasi tentang semua itu. Dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya, mengetahui bahwa selama 7 tahun terakhir ini, dia telah memikirkan dengan tepat bagaimana seorang summoner seharusnya bermain. Dia bisa saja membaca FAQ game atau panduan untuk game lain, tapi itu bukan opsi di sini. Itulah sebabnya dia harus mencari tahu cara memanfaatkan potensi penuh seorang summoner sendirian. Pada titik ini, dia yakin bahwa setiap tipe summon dirancang untuk memenuhi peran tertentu dalam pertempuran. Tipe serangga untuk memberikan debuff, tipe binatang untuk penyerangan, burung untuk mengumpulkan dan menyampaikan informasi, tipe rumput untuk penyembuhan, dan tipe batu untuk pertahanan. Semua hal ini memungkinkannya untuk memenuhi setiap peran dari sebuah party tipikal sendirian, dan itulah yang membuat seorang summoner begitu hebat. Ini juga membantu menjelaskan mengapa dia mendapatkan skill storage pada momen spesifik ini, karena dia tidak akan bisa berjalan-jalan dengan ratusan batu sihir padanya kalau tidak begitu. Sekarang Alan mengerti apa yang diinginkan oleh para pengembang, dan dia memiliki pasukan makhluk tak tertandingi yang siap membantunya mengatasi situasi apapun dan mengalahkan musuh manapun. Ini adalah kekuatan pamungkas yang membuat Summoner lebih kuat bahkan daripada Raja Iblis sekalipun.